Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Bagus Andika Suari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, ada 3 konsep pemikiran pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pengajaran, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran juga merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Pendidikan merupakan upaya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Secara umum, filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara menganut konsep bahwa pendidikan itu ditujukan untuk menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi individu yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, praktik pembelajaran di kelas yang saya lakukan masih berorientasi pada pencapaian materi pelajaran, mengutamakan penyampaian materi daripada berupaya memahami kebutuhan murid, menyimpulkan kemampuan murid dari aspek kognitif saja, masih memandang KKM adalah standar berhasil atau tidaknya pembelajaran, tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar memahami pembelajarannya, dan selalu merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas dalam evaluasi yang dilaksanakan. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Proses pembelajaran yang dilakukan harus menyeluruh dan mampu berpihak kepada murid, sehingga semua aspek pembelajaran dapat dilayani dengan baik. Aspek itu meliputi spiritual, sosial, budaya, kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Selain itu, guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran yang berorientasi pada kebebasan peserta didik dalam berekspresi, berpendapat, bahkan berkreasi sesuai keinginan mereka sebagai upaya mereka untuk mencapai pengetahuannya. Selain itu, saya juga dapat mempelajari bahwa guru harus menuntun murid dengan ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya dengan berupaya memberikan layanan terbaik untuk perkembangan mereka, serta mempelajari dan menghargai keragaman karakteristik murid sebagai modal menyusun strategi pembelajaran yang tepat. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas sebagai bentuk wujud pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah diantaranya yang pertama, mampu merancang pembelajaran yang berpihak pada anak dengan menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid. Berikutnya, menerapkan pembelajaran yang berorientasi terhadap ketercapaian kompetensi abad 21 meliputi berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreatif. Terus berupaya menuntun murid untuk meraih kecakapan hidup yang dibutuhkan sesuai minat dan potensi mereka, dengan memberikan teladan yang baik bagi semua, baik untuk siswa maupun juga untuk rekan sejawat. Terakhir, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang intensif dan proporsional, baik kepada murid maupun orang tua murid. Demikian pemaparan yang dapat saya bagikan. Salam bahagia, salam guru penggerak.
tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.